Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukralillah, salaman wa salatan ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Berjumpa kembali dengan Pusat Institut. Pada sesi kali ini kita masih akan menayangkan sesi diskusi pada Selasa lalu tentang tauhid tasawuf dan juga MPTT. Di sesi sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah menyaksikan bagaimana penjelasan Pak Mawardi sebagai seorang pengkaji MPTT, kemudian ada penjelasan dari Tunku Artailah sebagai seorang ulama muda, ulama dayah, dan juga staf MPU Birun, staf ahli. Di sesi kali ini kita akan mendengar ataupun menyaksikan penjelasan dari Dr. Abdul Aziz Abbasi. Beliau adalah seorang pengkaji tasawuf ataupun peneliti tasawuf yang juga fokus mengkaji salah satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama sufi yang bernama Abdul Karim Al-Jilli, yaitu kitab Insan Kamil. Jadi kitab Insan Kamil ini ataupun konten-konten yang terdapat dalam kitab Insan Kamil ini saat ini sedang menjadi polemik dan perdebatan di beberapa tempat di Aceh, di mana ada yang menyebut bahwa ajaran MPTT ataupun ajaran tauhid tasawuf yang diajarkan oleh Abu Amran Wali ini juga mengadopsi pemikiran ataupun penjelasan-penjelasan yang dijelaskan oleh Al-Jilli dalam kitabnya Insan Kamil. Maka karena itu penjelasan dari Dr. Abbasi ini menjadi sangat penting untuk kita simak bersama. Jadi dalam penjelasannya Dr. Abbasi menjelaskan tentang adanya 3 tingkatan tauhid, yang ini juga sebenarnya sudah dijelaskan oleh ulama-ulama sebelumnya. Itu ada tauhid awam, ada khawas, dan ada khawasul khawas. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang tingkatan dalam tasawuf, misalnya ada syariat, tarikat, dan hakikat. Kemudian dalam penjelasannya di diskusi Selasa lalu, Dr. Abbasi juga menegaskan bahwa sebenarnya ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang sangat rumit, dan penuh dengan istilah-istilah khas yang dalam masyarakat ini sering salah dipahami. Artinya ada banyak sekali istilah-istilah dalam tasawuf yang kita tidak paham sebenarnya. Seperti ada istilah, misalnya istilah fana dan lain-lain. Jadi saya mencatat beberapa poin penting dari penjelasan Dr. Abbasi, misalnya tentang fana. Jadi fana ini menurut Dr. Abbasi yang dipahami sufi, fana yang dipahami sufi ini bukan meleburnya makhluk dengan Khalik. Jadi bukan meleburnya manusia dengan Tuhan, tetapi hanya kesadaran manusia. Artinya fana ini adalah kesadaran manusia bahwa tidak ada wujud selain daripada wujud Tuhan. Jadi artinya wujud Tuhan itu adalah wujud yang absolut, wujud Allah itu wujud absolut, sementara wujud-wujud yang lain itu adalah wujud-wujud yang majasi ataupun wujud bayang-bayang yang tidak absolut dan terbatas. Ini yang disampaikan oleh Pak Abbasi. Artinya fana bukan menyatunya Tuhan dengan makhluk, tetapi kesadaran makhluk akan ketiadaan wujud lain selain daripada wujud Tuhan yang absolut. Kan bahwa tidak mungkin Khalik dan makhluk ini bersatu, karena Khalik ini memiliki wujud yang absolut, sedangkan makhluk wujudnya terbatas. Jadi tidak mungkin ada peleburan ataupun persatuan antara makhluk dan Khalik. Ini yang ditegaskan oleh Pak Abbasi. Kemudian kesimpulan lainnya yang saya catat, bahwa ada, mungkin kita pernah mendengar di dalam masyarakat, ada yang mengatakan bahwa kalau kita sudah mencapai hakikat, maka kita tidak butuh lagi syariah. Nah, ini dikoreksi oleh Dr. Abbasi bahwa tidak ada seorang ulama sufi pun yang mengatakan bahwa ketika kita sudah sampai di makam hakikat, kita tidak membutuhkan syariat. Bahkan beliau mengatakan bahwa ketika seseorang itu sudah tidak bersyariat, maka secara otomatis dia sudah tidak beragama lagi. Nah, ini 2 hal yang saya catat dari penjelasan Dr. Abbasi. Tapi untuk lebih jelasnya kita dengar saja penjelasan beliau berikut ini.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين سيدنا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله وصحبه المتجابين. Wa ba'd. Para hadirin yang saya hormati, tadi pemateri Pak Ustadz Mawardi dan juga pemateri yang kedua Bapak Tengku Ataillah, juga Pak Miswari, saya ucapkan terima kasih, dan juga para hadirin. Alhamdulillah kita dapat taufik oleh Allah SWT bisa hadir walaupun secara virtual untuk mengkaji masalah-masalah yang dianggap sebagai mungkin polemik dan masalah yang menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan. Baik, sebelum saya membahas masalah insan kamil yang tadi diminta oleh Ustadz Miswari untuk dibahas dari buku beliau yang terkenal, Insan Kamil, Al-Insan Al-Kamil fi Ma'rifatil Awail wal Awakhir dari Al-Jili, Abdul Karim Al-Jili. Sebelumnya saya ingin membahas sedikit beberapa poin yang tadi tanggapan dari yang disampaikan dari Bapak Mas Mawardi tadi, bahwa ya memang tauhid itu dibagi oleh ulama yang merupakan otoritas ilmiah. Dan juga mereka mendapatkan hal itu dari teks-teks utama agama, baik Al-Quran atau hadis, bahwa ada tauhid awam, tauhid khawas, dan tauhid khawasul khawas. Sebagaimana dalam tasawuf juga kita tahu bahwa tingkatan tasawuf dibagi syariah, tariqah, sama haqiqah. Dan itu juga sejajar dengan tingkatan tauhid tadi, karena tujuan utama dari agama adalah mencapai tauhid. Tauhid itu bertingkat-tingkatan dengan ilmu dan ma'rifat manusia. Jadi manusia itu kan Allah SWT untuk atau untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan dalam ayat ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam hadis Ibnu Abbas dijelaskan ma khalaqtul jinna wal insa, tafsirnya liya'budun itu liya'rifun. Jadi manusia diciptakan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan mengenal Allah Subhanahu wa taala itu bertauhid kepada Allah. Untuk bertauhid harus mengenal, kita nggak bisa menesahkan Tuhan Allah tanpa bertauhid kepadanya. Tauhid itu sesuai dengan tingkatan ilmu kita, tingkatan ma'rifat kita. Dan sebagaimana juga disampaikan tadi, ilmu itu dibagi dua. Ada ilmu husuli sama ilmu huduri, atau ilmu yang konseptual yang dibahas, yang kita sekarang bahas ini ilmu konseptual. Kita lagi bahas masalah-masalah menggunakan konsep-konsep. Ada ilmu yang disebut huduri, atau ilmu yang disebut juga penalaman atau zauq, atau perasaan. Itu adalah ilmu yang tempatnya hati, tempatnya kalbu, tempatnya tingkatan-tingkatan lain dari lapisan ruh manusia. Dan relasi antara dua ilmu tersebut adalah relasi harus mengetahui dulu, terus mengamalkan ilmu yang diketahui. Itu akan menimbulkan ilmu yang disebut wujudi atau eksistensial, atau yang dirasakan atau yang dialami. Jadi itu hasil dari amalan yang kita lakukan, mengamalkan sesuai dengan apa yang diketahui.
sebagaimana dikatakan man amila bima alim awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Jadi dan selalu dalam Al-Quran menekankan dua sisi ini, ilmu dan amal. Harus mengetahui dulu baru mengamalkan, dan amal itu menurunkan amal ilmu yang ada di ranah konseptual, akal, turun ke hati dan menjadi ilmu dauqi atau ilmu huduri atau ilmu yang dirasakan. Contohnya tadi misalnya kita belajar tentang tauhid, dzati, sifati, af'ali melalui konsep-konsep itu yang kita pelajari dalam akidah. Terus untuk menjadikan ilmu itu bermanfaat dan berpengaruh dalam kehidupan kita, kita mempraktikkan ilmu itu dalam ibadah. Misalnya dalam salat, kita mempraktikkan ilmu tersebut. Jadi di situ kita belajar untuk merasakan dan mengalami kehadiran Allah SWT dalam setiap perbuatan atau dalam fi'il salat tersebut, baik pembacaan, baik ruku', sujud, itu semua kita lagi latih atau riyadah untuk menghadirkan tauhid tadi yang kita pelajari dalam akidah. Begitu juga dalam perbuatan-perbuatan lain seperti zikir, seperti puasa dan sebagainya. Jadi semua amalan manusia berfungsi untuk menjadikan ilmu itu yang tadi disebut husuli atau berupa konsep menjadi ilmu yang wujudi atau ilmu yang hadir dalam hati manusia. Dalam hati manusia dan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi sebagaimana disampaikan tadi bahwa berbincang dengan tentang harimau dengan minum kopi dan senyum-senyum, itu bahwa kita lagi bicara tentang harimau dengan konsep-konsep, tetapi kalau ada harimau yang menghadapi kita dan kita merasakan kehadiran harimau, pasti sikap kita akan berbeda. Itu juga berlaku untuk tauhid. Jadi bicara tentang keesaan Tuhan, kehadiran Tuhan dengan akal, dengan konsep, itu tidak berpengaruh yang kuat dalam kehidupan kita. Harus menurunkan ilmu itu untuk turun ke hati dan menjadi berpengaruh dalam kehadiran itu yang disebut khusyuk, atau itu yang disebut salat yang mencegah dari mungkar dan sebagainya. Itu yang kita merasa kehadiran Allah. Karena perasaan tersebut maka kita bersikap yang berbeda dengan kalau kita tidak merasa. Nah, tingkatan-tingkatan ini, tingkatan tauhid, ya memang mulai dari awam yang hanya mengetahui secara konsep, terus khawas yang masuk ke tariqah, misalnya selain pengetahuan, mereka mengamalkan apa yang diketahui dan berusaha untuk menjadikan ilmu itu hadir dan berpengaruh. Terus tahapan terakhir untuk khawasul khawas yaitu hakikah, yaitu menyatu dengan wujud ini dan merasakan wujud ini dan menyatu dengan wujud ini. Nah, masalah-masalah yang terjadi tadi bahwa yang selalu dari zaman awal waktu muncul aliran-aliran kalam dan sebagainya, selalu masalah menjelaskan relasi antara zat Allah SWT, sifatnya dan afalnya itu seperti apa. Misalnya kita lihat perdebatan yang antara Asy'ariyah, Mu'tazilah dan sebagainya, itu semua tentang relasi antara zat Allah dan sifatnya. Misalnya kenapa disebut ilmu kalam? Karena masalah kalamullah itu apakah kalam zati atau nafsi atau fi'il. Jadi itu memang pembahasan yang harus dibahas dalam konteks ilmiah, konteks penelitian dan antara ulama harus dibahas di situ. Kalau untuk awam harus ada otoritas ilmiah yang membimbing dan menyampaikan kepada murid-murid itu apa yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW bahwa umirtu li'ukallima nas ala qadri uqulihim. Jadi
kalau kita ini menyampaikan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh seorang, kita menzalimi orang itu, jadi harus menyampaikan kepadanya apa yang dia mampu untuk menerimanya. Lalu pembahasan atau masalah tadi yang disampaikan dari MPTT, mungkin kita belum bisa mengambil posisi terhadap ajaran atau akidah atau keyakinan MPTT ini kecuali mendengarkan langsung dari otoritas yang bersangkutan oleh otoritas yang mewakili otoritas ilmiah. Jadi baru di situ kita bisa mengambil posisi atau menjelaskan masalah yang berkaitan dengan akidah atau keyakinan tersebut. Jadi ini secara umum. Lalu secara khusus pembahasan insan kamil dan istilah-istilah itu juga menimbulkan masalah. Jadi untuk menjelaskan kenapa terjadi perbedaan antara ulama, pendapat-pendapat antara para ulama tasawuf dan sebagainya selainnya, karena memang tasawuf merupakan ilmu yang sangat rumit dan sangat perlu istilah khusus. Jadi ada istilah-istilah khas yang harus diketahui. Sebagaimana misalnya ini, kalau tidak bisa memahami apa yang disampaikan oleh ulama fisik nuklir kecuali sudah akrab dengan istilah-istilah yang dipakai. Seperti itu juga tasawuf. Jadi tradisi tasawuf yang disampaikan dari di sini sebagai peneliti tentang tasawuf saya menyampaikan bahwa dari awal sampai Ibnu Arabi sampai abad 9 Hijriah, kalau kita terus dilakukan oleh murid-murid beliau seperti Saruddin Qaunawi, seperti Ghani, seperti Al-Jili dan sebagainya. Di situ dari Ibnu Arabi sampai Farghani abad 8, jadi selama 3 abad istilah itu belum ulama itu pakai istilah sebagai contoh istilah zat Tuhan, zat Allah SWT. Ibnu Arabi menggunakan zat itu untuk 3 istilah huwiyah yang ghaibul ghuyub, disebut ghaibul ghuyub, digunakan untuk ahadiyah, maqam ahadiyah itu makam yang merupakan keesaan yang tidak ada sama sekali keberagaman di situ, dan juga digunakan untuk zat Allah SWT yang diwakili oleh al-ismul a'zam yang disebut Allah. Maka untuk memahami makna dari kata zat yang disampaikan oleh Ibn Arabi harus kembali kepada konteksnya, harus kembali kepada nas yang mana disampaikan itu dan berusaha untuk memahami makna yang disampaikan itu, maksudnya zat atau maksudnya maqam ahadiyah atau maksudnya ism a'zam. Jadi tradisi ini berlangsung sampai Farghani, yang beliau baru berusaha untuk menjadikan istilah itu khusus dan spesifik dari setiap istilah dikaitkan dengan makna yang tertentu dan dikaitkan dengan konteks itu. Oleh karena itu, waktu sekarang kita baca teks-teks dari ulama yang dari abad 8 sampai abad 6, kita akan bingung dengan istilah-istilah yang dipakai. Harus memang akrab dengan ilmu tasawuf, sudah tahu konteks dan bisa memang menentukan yang dimaksud di situ apa. Dan apalagi dikaitkan dengan tafsir isyari atau hadis-hadis yang bicara tentang masalah tersebut. Ya, salah satu masalah yang paling penting di sini masalah wahdatul wujud atau masalah relasi antara zat dan sifat. Ini masalah-masalah yang perlu kajian khusus dan perlu penantar-penantar baru bisa menjadi jelas. Jadi kalau dibicarakan dalam waktu yang singkat atau disampaikan untuk orang awam pasti bingung dan pasti akan menimbulkan masalah. Misalnya di sini sebagai contoh, saya akan ambil bagian dari
buku Al-Jili, yaitu Al-Insan Kamil, supaya kita bisa memahami yang dimaksud oleh huwa, misalnya zat, makam zat di sini yang dimaksud apa. Misalnya al-ism ma yu'inul musamma fil fahm. Jadi ism yang kita gunakan terputus. Sekarang suara ada? Suara ada, Ustaz. Halo? Ada, ya, suara ada. Tadi screen-nya nggak kelihatan. Oh, afunnya. Ya, jadi di sini al-ism misalnya, al-ism ada dua makna bagi al-ism. Ada al-ism yang disebut al-musamma, ada al-ism yang maknanya kata yang kita gunakan. Jadi yang kata yang huruf yang kita gunakan itu kata, tetapi al-ism dengan alif lam itu menunjukkan hakikat eksistensial dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, jadi disebut al-ism Ar-Rahman, al-ism Allah, al-ism Al-Qadir dan sebagainya. Tapi kalau kita menggunakan kata ism saja tanpa al-ismnya, itu menunjukkan bahasa, bukan hakikat yang eksistensial. Jadi ini satu istilah yang digunakan oleh para sufi, harus tahu makna dari waktu kita menggunakan al-ism dan menggunakan ism. Ini juga sangat menentukan makna yang kita dapat dari teks-teks. Lalu dari kata al-jili ini yang terbentuk dalam imajinasi kita, terus terbentuk dalam waham kita dan akal kita, dan kita dapat bentuk atau dapat gambaran dari hakikat Tuhan. Jadi ini menunjukkan apa? Bahwa mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak tertutup. Jadi kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini hanya pendekatan melalui al-asma. Lalu di akhir dalam akhir paragraf ini beliau berkesimpulan bahwa kita ini tidak bisa mencapai hakikat Tuhan, tidak bisa mengenal Tuhan sebagaimana Tuhan ada. Dan itu kenapa? Karena keterbatasan manusia. Manusia siapapun, walaupun Rasulullah SAW, beliau juga sebagai makhluk wujudnya terbatas dibandingkan wujud Allah Subhanahu wa taala yang merupakan wujud yang absolut, yang mutlak. Ini fahasala min hadha an la sabila ila al-wusul ila Allah. Tidak mungkin mencapai hakikat Tuhan illa min tariqi hadzal ism. Jadi bisa diketahui sebagian dari melalui Asmaul Husna, itu sebagai jalan untuk mengenal Allah, tapi kalau sampai ke zat, ke huwa, wa'alam anna hadzal ism huwa alladhi iktasaba al-wujud bihaqiqatihi, dan dengan ism itu yang menjelaskan hakikat eksistensial Tuhan, wa bihi ittadahat lahu sabilu tariqatihi fakana khatman 'ala al-ma'na al-kamil fil insan. Jadi yang bisa mencapai hakikat yang paling sempurna dari Al-Haq Subhanahu wa taala adalah insan kamil. Beliau yang bisa mencapai puncak ma'rifat. Wa bihi ittasala al-marhumu bir-Rahman. Itu yang menjadikan makhluk tersambung dengan Al-Haq Subhanahu wa taala. Terus faman nadhara naqsh al-khatam fahuwa ma'a Allah taala bil ism wa man 'abara al-manqushat fahuwa ma'a Allah. Jadi ini tingkatan khawasul khawas tadi yang masih bersama asma, dia masih bersama Allah tetapi melalui perantara-perantara. Tapi yang sudah melewati perantara-perantara itu asma dan sifat, yaitu fana dzati yang disebut fana dzati, fahuwa ma'allah. Fahuwa ma'allah ta'ala bis sifat. Wa man fakka al-khatma faqad jawaza al-wasf. Jadi barang siapa yang melewati penutup sifat-sifat itu, sifat-sifat juga merupakan hijab. Barang siapa yang melewati hijab sifat itu, dia ini tertutup wa'lam anna al-haqq subhanahu wa ta'ala ja'ala hadha al-ism mir'atan lil insan.
nama itu adalah semacam semacam cermin. Jadi manusia itu bisa melihat Al-Haq Subhanahu wa taala melalui cermin itu. Jadi tercermin sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala melalui manusia itu. Fa idza nadhara biwajhihi fiha alima haqiqatahu. Maka kalau dia melihat melalui cermin tersebut, dia akan mengenal dirinya, mengenal hakikatnya. Kana Allah wa la syai'a ma'ah. Ini kesadaran fana, atau kalau orang sudah mencapai maqam fana, dia akan mencapai hakikat kana Allah wa la syai'a ma'ah. Allah ada dan tidak ada siapapun bersamanya. Ini makna dari hakikat wujud. Menurut Al-Jili, menurut Ibn Arabi, dan menurut yang lain. Jadi tidak ada selain Allah. Jadi menurut mereka, makhluk itu merupakan wujud majazi, bukan wujud hakiki. Jadi ini memang tauhid yang tertinggi. Bukan kalau tauhid yang masih menanggap bersama Allah ada yang lain itu yang menesahkan Tuhan, maka ini masih ada dualisme, masih ada menduakan Tuhan. Tetapi orang yang menganggap bahwa selain Allah tidak ada, dan ini memang yang disebut tadi fana. Fana artinya apa? Bukan wujud manusia melebur dalam wujud Tuhan, tetapi manusia sadar tidak ada selain wujud Tuhan. Itu kesadaran. Fana itu artinya kesadaran tidak ada selain wujud Tuhan. Itu makna dari kana Allah wala syai'a ma'ah. Tidak ada selain Tuhan. Seperti misalnya kita lihat perumpamaan yang digunakan matahari dan sinar. Apakah kita bisa mengatakan sinar itu ada tanpa dikaitkan dengan matahari? Tidak mungkin. Jadi matahari itu adalah manifestasi dari sinar itu adalah manifestasi dari matahari dan tidak bisa dipisahkan dan dianggap sebagai wujud yang mandiri. Begitu juga wujud semua yang selain Allah SWT adalah wujud majazi atau seperti bayanan. Bayanan itu tidak punya eksistensi yang real. Yang punya eksistensi real adalah wujud Al-Haq Subhanahu wa taala. Ini makna dari wahdatul wujud, dan juga makna dari insan kamil. Insan kamil yang mencapai puncak kesadaran, yaitu fana dzati, tidak ada selain Al-Haq Subhanahu wa taala. Dan di sini dijelaskan Al-Jili dalam tempat lain bagaimana relasi dan hubungan antara penampakan dan tajalli al-haq dan penampakan dan tajalli manusia. Dalam misalnya dalam Al-Quran dibahas dalam di mana Musa alaihissalam, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Dan juga menjelaskannya waktu Musa minta kepada Allah SWT mengatakan arini anzur ilaik qala lan tarani. Allah SWT mengatakan tidak bisa melihat aku. Al-Jili di situ menjelaskan bahwa insan kamil di sini tidak mungkin melihat al-haq kecuali dia fana. Fana dari apa? Jadi fana ini bukan melebur secara eksistensial. Secara eksistensial tidak eksis memang. Yang eksistensi real adalah wujud al-haq. Nah, fana di sini artinya fana dari egonya. Fana dari inniyah, tidak melihat ada diriku. Jadi kalau kita, jadi relasi tadi antara al-haq dan makhluk, kalau al-haq bermanifestasi, makhluk musnah, tidak ada. Kalau makhluk bermanifestasi, al-haq menjadi gaib karena dihijab oleh makhluk tersebut. Nah, makhluk yang masih melihat makhluk-makhluk itu sebagai eksistensi yang mandiri, tidak mungkin melihat kehadiran al-haq. Tetapi makhluk yang sadar bahwa yang makhluk-makhluk tersebut hanya manifestasi dan tidak punya eksistensi yang real, yang hadir hanya al-haq, di situ mulai terwujud kesadaran hakikat al-haq subhanahu wa ta'ala. Dan menurut Al-Jili, tidak mungkin bagi seorang manusia untuk mencapai zat, karena zat itu merupakan wujud yang mutlak, yang
absolut, dan makhluk itu semuanya terbatas dan tidak bisa mencapai hal itu. Ini saya mencari kata-kata di mana beliau menyebutkan hal itu. Ya, fala sabila ila al-wuqu' ala nihayatil kamali minal haqq. Tidak mungkin mencapai puncak kesempurnaan al-haq atau tingkatan yang merupakan mutlak dari al-haq, bihaitsu an la yabqa musta'tharan 'indah. Jadi pasti ada sesuatu yang tidak diungkapkan bagi makhluk. Jadi puncak yang bisa dicapai adalah ahadiyah, sebagaimana disampaikan dalam surat An-Najm, fakana qaba qausaini au adna, yaitu maqam ahad. Ahad adalah disebut oleh Ibn Arabi juga sebagai zat, tapi maksudnya di zat di situ bukan huwa, bukan maqam ghaibul ghuyub, bukan kemutlakan Tuhan. Itu merupakan wujud yang mutlak. Bagaimana bagi makhluk yang terbatas mencapai yang mutlak? Tidak mungkin. Jadi kalau kita menelusuri teks-teks para ulama ini, tidak ada yang mengatakan bahwa maqam huwa yang istilah. Jadi kita harus di sini meneliti bahwa yang dimaksud huwa adalah zat, dan zat yang disebut oleh ulama tasawuf huwiyah ghaibiyah, atau wujud yang mutlak, wujud yang absolut. Ini yang tidak bisa dicapai oleh siapapun. Walaupun wujud Rasulullah SAW, beliau merupakan wasita atau perantara, karena beliau yang mampu melebur dalam al-haq subhanahu wa ta'ala, mampu mencapai fana dzati, maka beliau mempunyai kelaikan atau kapasitas untuk menjadi perantara yang menerima dari al-haq dan menyampaikan kepada makhluk-makhluk yang lain, walaupun dia sendiri mengatakan ma'arafnaka haqqa ma'rifatik. Rasulullah SAW pernah mengatakan ma'arafnaka haqqa ma'rifatik, tidak kami tidak bisa dan tidak mungkin mengenal engkau sebagaimana engkau layak dikenal. Ya. Jadi panjang pembahasan tentang zat di sini, tapi intinya adalah bahwa Allah SWT bisa dikenal tapi melalui asma dan sifatnya, sampai melewati asma dan sifat. Ada yang disebut fana dzati, dan di situ pun ada kesadaran bahwa selain al-haq subhanahu wa ta'ala tidak ada siapapun, bukan manusia menjadi satu dengan Tuhan. Tidak ada makna untuk menjadi satu dengan Tuhan, karena manusia adalah makhluk dan Tuhan adalah al-haq subhanahu wa ta'ala. Mungkin sekian Pak Miswari, waktu sudah selesai atau masih ada waktu? Ya, ada waktu ini Ustaz, bareng 3-4 menit lagi Ustaz. Ya. Ya, ini di sini membahas tentang tentang fana. Inna lillahi naifan wa sab'ina hijaban min nur. Jadi bagi Allah SWT ada hijab-hijab sampai maqam zat. Jadi perjalanan manusia menuju Allah itu merubah hijab-hijab, dari hijab kegelapan, yaitu merupakan dunia, dan terus ada hijab nurani, yaitu hijab asma dan sifat, dan terus menerus sampai ada لو كشف على حرقة سبحات وجه من تهلي بصره, يعني الوصول إلى ذلك المقام. Maqam apa yang bisa dicapai oleh insan kamil di sini adalah maqam fana. Nah, fana di sini maknanya apa? La yabqa lahu ainun wala athar. Dulu masih melihat bahwa ada dirinya, masih melihat ada dirinya yang menyembah Allah SWT. Tapi semakin mengenal, semakin menisahkan, semakin bertauhid, sampai sadar bahwa dia ini hanya sebagai sinar dari cahaya al-haq subhanahu wa ta'ala, dan tidak punya eksistensi yang sebenarnya. Bukan dia menjadi al-haq. Jadi kalau kita mendengarkan dari misalnya kata-kata Abu Sa'id Abul Khair atau
Al-Hallaj atau apa yang mereka mengungkapkan bahwa anal haq, bukan maksud mereka bahwa manusia menjadi al-haq, tetapi bahwa mereka bukan apa-apa dan tidak bisa yang muncul dari mereka itu adalah manifestasi al-haq subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi wahyal hal allati yusammiha as-sufiyya al-mahq was-sahq. Jadi orang terpadam dari egonya, terpadam dari dirinya dan tidak melihat siapapun walaupun dirinya kecuali al-haq subhanahu wa ta'ala. Terus ya, mungkin ada pembahasan lain dalam bab yang lain yang bahas tentang zat dan makna dari zat, dan di situ juga Al-Jili menjelaskan bahwa zat itu tidak bisa dicapai oleh siapapun, yang disebut anqa'u maghrib. Anqa'u maghrib ini adalah perumpamaan yang digunakan oleh Farid ad-Din Al-Attar, yaitu kalau kita mencari zat Tuhan, akhirnya kita nggak akan mencapai apa-apa, dan itu di luar kemampuan kita karena itu yang dicari adalah sesuatu yang mutlak, yang absolut. Yang mencari adalah sesuatu yang terbatas, dan bagi yang terbatas tidak mungkin mencakup yang mutlak dan yang absolut. Ini adalah statement yang pertanyakan tadi, statement dari Al-Jili. Ini dalam halaman 35, al-harful khamis min hadzal ism huwa al-ha, fahuwa isyaratun ila huwiyatil haqq. Itu yang disebut huwa, alladhi huwa ainul insan, yaitu identik dengan insan kamil. Qala Allah Ta'ala, qul ya Muhammad huwa ay al-insan, katakanlah wahai Muhammad, huwa itu adalah insan kamil. Allahu ahad, jadi katakanlah wahai Muhammad, yang engkau adalah insan, adalah engkau sendiri. Allah ahad. Fahaul isyara fi huwa rajaun ila fa'ili qul. Jadi dhamir huwa ini kembali kepada fa'il qul wa huwa anta, jadi kembali kepada anta, kepada Muhammad. Wa illa fala yajuz i'adatu dhamir ila ghairi madhkurin uqima al-mukhatib huna maqam al-ghaib. Jadi yang dijadikan mukhatab di sini dia berdiri di dalam tempat atau dalam maqam yang ghaib. Iltifatan bayaniyan isyara ila anna al-mukhatab bihadza laysa nafs al-hadiri wahdah. Ini menunjukkan bahwa yang mukhatab di sini dengan huwa yang menunjukkan Muhammad itu bukan nafsul hadir, tidak sama dengan yang hadir. Balil ghaib wal hadir fi hadha ala sawa. Jadi yang ghaib dengan yang hadir itu identik atau sama. Nah, ini penjelasannya bahwa kalau kita lihat tafsir qul huwallahu ahad dalam Ibnu Arabi, dalam tafsir Ibnu Arabi, di situ mungkin lebih jelas, karena Ibnu Arabi mengatakan bahwa huwa menunjukkan zat ghaibul ghuyub yang merupakan anqa maghrib yang tidak bisa dicapai oleh siapapun. Al-Jili di sini ini menyampaikan sesuatu bahwa kenapa mengatakan bahwa Muhammad di sini adalah huwa, karena Nabi Muhammad punya dua sisi ke atas dan sisi ke bawah. Sisi yang dia melebur dengan al-haq dan sisi ke makhluk. Jadi dia punya dua sisi, haqqi wa khalqi. Jadi dia perantara antara hak dan khalq. Kalau tidak bisa melebur dalam al-haq, tidak ada fana dzati, tidak bisa menyampaikan kepada khalq. Jadi memahami teks ini menunjukkan kesimpulan dari teks ini bahwa dari satu sisi Al-Jili mengatakan huwa adalah Muhammad, dari sisi lain bukan Muhammad. Dan itu yang dimaksud oleh Ibn Arabi, tetapi tidak sedetail apa yang dikatakan
Al-Jili di sini. Jadi apa namanya, ada sisi haknya, ada sisi khalqnya. Tapi dari sisi kemutlakannya tidak mungkin makhluk mencakup yang khaliq. Ini yang mau disampaikan Al-Jili di sini, tapi mungkin kalau kita tidak memperhatikan makna yang mau disampaikan, kita akan mengatakan secara sederhana bahwa Al-Jili mengatakan huwa adalah Muhammad. Sedangkan dalam konteks-konteks lain, huwa itu menunjukkan zat yang sangat berbeda dengan makhluk. Ya, jadi yang tadi disampaikan bahwa harus hati-hati dengan istilah yang digunakan. Jadi istilah yang digunakan Al-Jili di sini berkaitan dengan huwa, beda dengan huwa yang digunakan oleh misalnya tafsir Isyari yang bicara tentang qul huwallahu ahad, itu adalah zat. Jadi kita tidak bisa menambil satu istilah dan dimaknai dengan makna yang sama, harus dimaknai dalam konteks yang disampaikan. Jadi ini yang kadang-kadang menimbulkan kesalahpahaman terhadap makna yang mau disampaikan. Ya, mungkin saya sepakat dengan yang disampaikan tadi, bahwa memang pembahasan ilmiah yang tidak bisa dijangkau oleh awam harus dibahas dalam forum-forum yang seperti ini antara orang yang punya kapasitas untuk memahaminya. Sedangkan untuk kalangan awam ya tidak tepat tempatnya untuk didiskusikan atau dibahas. Tetapi untuk ajaran-ajaran tasawuf tidak ada masalah untuk diajarkan untuk awam yang dibimbing oleh seorang yang ahli itu. Jadi mungkin ini yang berkaitan dengan persoalan tadi atau pertanyaan masalah huwa dan apakah itu sama dengan Muhammad atau tidak. Yang berkaitan dengan masalah tadi tingkatan-tingkatan tauhid yang bisa dicapai melalui syariat, tarikat, hakikat, itu sejajar dan sejalan, tidak bertentangan, karena itu merupakan tingkatan dari pencapaian manusia. Dan itu orang yang dalam tingkatan syariat yang masih dalam tahap berusaha untuk istiqamah, mengamalkan sesuai ajaran Allah SWT, aturan Allah SWT, dan itu istiqamah itu dia akan lama-lama kalau punya tujuan untuk mewujudkan ajaran tersebut dalam hatinya, dalam sirnya, dalam hakikatnya, dia akan merasakannya. Itu yang disebut tarikat. Jadi tarikat adalah buah dari amalan yang kita lakukan atau menjalankan syariat. Nah, perjalanan tidak terbatas, manusia punya perjalanan terus-menerus sampai tidak ada batasnya. Kalau dia juga menamalkan sesuai dengan ilmu yang dia dapat dan istiqamah juga, dia akan sampai ke tahap hakikat. Lalu kalau dia sudah sampai tingkatan yang tinggi, yang tingkatan di bawah akan menjadi manifestasi dan tajalli dari hakikat dirinya. Tidak akan pernah terputus, tidak seperti yang dikatakan oleh orang, misalnya kalau orang itu sudah mencapai hakikat tidak perlu syariat. Itu tidak ada ulama sufi dan tidak ada ajaran dari Rasulullah SAW dan para aulia yang mengajarkan hal itu. Jadi tidak mungkin kalau seorang meninggalkan syariat, maka dia tidak beragama sama sekali, dan apa yang dia capai itu adalah menyembah dan mencapai sesuai dengan hawa nafsunya, bukan penhambaan kepada Allah SWT, bukan ubudiyah, bukan tauhid. Jadi setiap tahap itu melengkapi tahap yang lain dan selalu bersamaan. Itu makna dari tauhid yang sebenarnya. Ya, semoga terjawab pertanyaan tadi. Ya, sekian dari saya. Wa'alaikum minkum. Kalau ada kekurangan-kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih.